Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Kasingat Kaju Batak. Ya, jumpa lagi di semester genap kali ini untuk mata kuliah Geografi Pertanian. Mungkin Anda adalah semester 6 kelas A sore mungkin untuk Anda yang mengikuti kelas saya, karena ada beberapa secara paralel Geografi Pertanian diampu oleh dosen lain. Di sini saya membuka mata kuliah ini dengan kita masih kembali dengan mata kuliah dengan proses secara online, dan mungkin kalaupun ada tatap muka nanti sangat-sangat terbatas. Dan untuk pembukaan kali ini saya baru akan menjelaskan untuk bagaimana tata cara kuliahnya atau kontrak kuliah atau apapun itu. Dan saya harap tidak ada lagi pertanyaan tentang tata cara mata kuliah, mengingat untuk semester lalu kita sudah menggunakan cara yang sama. Dan bagaimana untuk presensi yang mengikuti mata kuliah atau tugas-tugas mata kuliah yang ada itu seperti apa. Namun demikian, nanti mungkin seharusnya tidak ada yang tidak tahu jika Anda memang telah menonton video ini secara lengkap, karena disinilah aturan-aturan itu akan saya tunjukkan di sini. Di sini mata kuliahnya masih akan tetap sama. Saya menggunakan metode ceramah, dalam arti saya memaparkan materi. Hanya saja mungkin lebih banyak saya memaparkan materi ini dalam video YouTube saya, mengingat masih terdapat batasan-batasan tertentu ketika kita tatap muka. Walaupun ada beberapa yang memang sudah tidak bermasalah dengan masalah tatap muka, namun saya masih tetap coba berhati-hati, mengingat ya kesehatan kita semua tidak sama, daya tahan tubuh kita tidak sama. Nah, dalam perkuliahan ini mungkin tanya jawab tidak bisa dilakukan secara langsung, namun bisa dilakukan jika nanti Anda sudah membuat WA group, ataupun bisa dilaksanakan atau dituliskan di kolom komen pada channel YouTube saya. Lalu kemudian materi yang akan saya bahas mungkin cenderung materi-materi yang teoritis mengenai pertanian. Lalu kemudian yang akan saya bahas, saya coba dengan secara kontekstual permasalahan-permasalahan pertanian hari ini, lalu pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman Anda, pengalaman saya, ataupun kita berefleksi bersama-sama melihat lingkungan sekitar. Dan di sini mahasiswa diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk berpendapat, dan kebebasan itu tentu saja diiringi dengan responsibility atau tanggung jawab, bahwa pendapat yang bebas tersebut memiliki dasar yang logis, sistematik. Jika pemikiran juga telah direnungkan sebelumnya, jika itu pendapat-pendapat yang berkaitan secara teoritis juga acuan-acuannya juga relatif jelas. Dan tentu saja dalam hal ini kita juga saling menghormati, dalam arti kita menganut freedom, respect, and responsibility, kebebasan untuk berpendapat, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Dan penekanannya dalam kelas ini sebetulnya saya lebih akan menekankan pada interaksi
dalam arti dua arah. Ini saya sebut perkuliahan bukan pembelajaran, mengingat kita berada di sebuah perguruan tinggi. Tentu saja terdapat berbagai macam perbedaan antara pembelajaran dan perkuliahan. Perkuliahan lebih interaktif dan tidak satu arah. Dan Anda juga dapat menggunakan kebebasan itu, apakah Anda hanya akan diam atau Anda menggunakan kesempatan ini untuk bersama-sama belajar dalam perkuliahan ini. Karena dalam perkuliahan ini tidak ada konsep siapa yang harus aktif. Seharusnya kedua belah pihak aktif, terjadi interaksi. Misalnya Anda menemukan contoh di lapangan, lalu saya akan bahas secara teoritis, atau kita menemukan beberapa permasalahan atau contoh-contoh di lapangan, lalu kita bersama-sama kita telah dan kita coba jelaskan berdasarkan pengetahuan yang kita tahu. Dan ini juga ya dalam arti kalau misalnya dalam pertemuan, bisa jadi pada saat di tengah-tengah saya menjelaskan dan saya break untuk mengkonfirmasikan apakah semua itu sudah jelas atau belum. Dan di sini interaksi, dalam arti di sini dialog. Di sini juga ya nanti tentu saja akan ada sesuatu yang berbeda antara yang aktif dengan yang tidak. Seandainya Anda pun tidak aktif, silahkan Anda tunjukkan nanti ketika menjawab dan membuat tugas, itu akan menunjukkan, atau dalam UTS ataupun dalam ujian akhir itu nanti akan tampak apakah Anda mengikuti atau tidak, gagal paham atau tidak. Karena biasanya tentu saja kalau tidak mengikuti memang ya seperti halnya ketika kita ngobrol dan salah satu tidak mendengarkan, tentu saja obrolan itu nanti tidak akan nyambung, dan itu kelihatan sekali. Oke, dan ya seperti biasa, seakurat-akuratnya mungkin saya juga kurang teliti, tapi di sisi lain, tapi itu akan secara garis besar akan terlihat, karena yang aktif akan nampak kok menyambung. Oke, tentang presensi atau mata kuliah, seandainya kemarin sudah kelas Anda sudah pernah mengikuti mata kuliah saya, silahkan. Kalau sudah mengikuti mata kuliah, tentu saja Anda telah subscribe pada channel Bayu Ardi. Dan seperti biasa, presensi dengan cara meninggalkan atau menuliskan NIM dan nama lengkap dengan format seperti di bawah ini. Langsung saja, tidak usah di enter, langsung tulis nomor mahasiswa, spasi, dan nama lengkap Anda. Itu nanti akan mempermudah saya dalam memeriksa. Jika saya kesulitan, mungkin ada beberapa kerugian Anda, mungkin juga presensi Anda tidak tercatat atau tidak terdata di perlengkapan yang saya gunakan untuk memeriksa absensi. Untuk tugas-tugas mungkin akan saya tunjukkan, saya berikan, bisa berupa karya tulis pendek, ya seperti misalnya entah itu artikel, esai, komentar atau resensi atau review dari media cetak ataupun pustaka. Seandainya memungkinkan juga akan dipresentasikan jika suasana memungkinkan, suasana ataupun kondisi memungkinkan. Dan yang pasti review-review mengenai video perkuliahan akan menjadi salah satu tugas utama pada saat perkuliahan nanti berjalan. Dan nanti saya harapkan saya bisa memberikan video lebih dari 12 kali, dan saya berencana untuk tetap memberikan sejumlah 16 kali video, entah itu panjang entah itu pendek. Jika itu video itu panjang mungkin tidak akan terlalu banyak, tapi ketika video itu masih di bawah 20 menit mungkin saya akan berikan lebih banyak video lagi.
Nah, sementara hal yang saya harapkan dan saya sebut sebagai proses perkuliahan itu berjalan, itu ketika seorang mahasiswa datang menonton, memiliki niat ataupun motivasi untuk kuliah. Nah, itu nanti juga ya seperti tadi saya nilai sebagai keaktifan, memperhatikan dan diperbolehkan, dan saya anjurkan untuk memberikan pertanyaan, komentar ataupun tanggapan serta pendapat selama proses pembahasan materi ataupun setelahnya. Bisa di grup WA, bisa di kolom komen. Lalu kemudian masih seperti tadi, memegang prinsip bebas berpendapat, saling menghormati dan juga bertanggung jawab. Dan ini sebetulnya telah saya terapkan, hanya saja sebagian besar dari Anda mungkin tidak terlalu banyak menggunakan hak ini. Tidak perlu menggunakan hak Anda untuk menggali ilmu lebih dalam atau untuk memperoleh sesuatu yang lebih dalam dari entah apa yang saya ketahui ataupun yang saya baca sebelumnya. Oke, untuk sebuah pembukaan mungkin saya cukupkan sekian dulu. Nanti akan segera saya lanjutkan di video-video yang akan saya tayangkan minggu depan dalam mata kuliah Geografi Pertanian dan membahas konteks pertanian dalam kajian geografi. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, salam dan selalu sehat. Terima kasih.